Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ALOP Programming. Dan kali ini kita masih ada di pelajaran CSS Layouting dan masih di topik Position. Cuman setelah kemarin kita belajar dan memahami tentang position static, relatif, dan juga absolute. Nah, untuk sekarang kita bakal memahami dua value selanjutnya, yaitu fix dan juga sticky. Ya, jadi masih ada dua value untuk position yang belum kita pelajari. Jadi ya menurut saya cukup basa-basinya, kita bakal langsung aja belajar untuk memahami fix sama si stick ini. Nah, jadi di sini balik lagi saya punya kelas yang namanya kelas 2. Ini untuk mengatur kotak 2 ya. Dan saya nantinya bakal ubah-ubah posisi yang si kotak 2 ini. Oke, kebetulan sekarang posisinya absolute, dan sekarang kita bakal ubah menjadi position fix. Oke, untuk top sama right-nya saya hapus dulu aja seperti ini. Sekarang save. Yang ininya save dulu aja ya. Ini masih bulat nih, berarti belum ke save. Ctrl S untuk save. Lihat di browser. Refresh. Nah, sekarang si kotak birunya sekarang dia di sini. Ya, ini sama halnya ketika si kotak 2 ini kita kasih position absolute. Ya, bisa kita lihat absolute. Oke. Refresh. Nah, kotak birunya sama di sini. Ketika dikasih fixed juga sama. Nah, ini berarti sifatnya sama atau hampir sama position absolute ini. Jadi sifat dari fix dan absolute ini sama, yaitu dia bakal out of flow. Jadi kotak yang di bawahnya, yaitu kotak hijau ya tadi. Nah, kotak hijau itu dia jadi ke atas, ketimpa sama kotak birunya. Kalau misalkan saya lihat di inspect, nah lihat yang kotak 3-nya itu ketimpa sama yang kotak 2. Ya. Jadi sekarang yang kotak 2 ini yang kita kasih position fix itu sudah out of flow dan tidak dianggap ada sama konten-konten yang ada di sekitarnya. Ya. Nah, tapi perbedaan antara fix dan absolute ini itu ketika kita kasih top 0 dan left-nya 0. Ya. Position fix dan saya atur top sama left-nya itu 0. Ya. Dan bisa kalian lihat container ini saya kasih positionnya relatif. Nah, sekarang coba kalian tebak apakah si kotak birunya itu bakal pindah ke pojok kiri atas dari kotak kontainernya di sini, ya, atau dia bakal pindahnya ke pojok kiri atas dari bodinya atau browsernya, yaitu di sini. Ya, coba kalian tebak 1, 2, 3. Dan ketika saya refresh, dan dia bakal pindah ke pojok kiri atas dari bodinya atau dari browsernya. Nah, ini juga yang membedakan antara position fix dan juga position absolute. Ya, tadi sifat pertamanya itu sama ya. Kalau misalkan fix dan absolute itu membuat out of flow. Sedangkan sifat yang kedua itu dia berbeda. Position absolute itu bisa diganti titik acunya atau titik relatifnya menggunakan parent. Ya, parent, kebetulan di sini saya punya parent container yang positionnya itu relatif. Itu kalau misalkan absolute. Ya. Nah, seperti ini. Dia bakal mengacu ke sini. Kenapa? Karena saya punya parent container yang kelasnya, yang positionnya itu relatif. Tapi, kalau misalkan position fix, itu gak bakal bisa diganti titik acunya. Walaupun si parentnya itu posisinya relatif sekalipun. Oke, jadi mau bagaimanapun si position fix ini top 0, left 0 atau titik acunya atau titik relatifnya
itu bakal ada di layar browsernya, atau di body lah dibilangnya. Nah, jadi itu adalah perbedaan antara absolute dan juga fixed. Oke. Nah, tapi kebetulan si position fixed ini punya keunikan lainnya. Satu keunikan lagi untuk position fixed ini. Nah, tapi sebelum saya perlihatkan keunikannya, di sini saya bakal kasih bodinya itu height-nya jadi berapa ya? 3000 pixel mungkin. 3000 ya. 3000 pixel. Supaya apa? Supaya nanti bisa di-scroll tuh, ya. Nah, ini adalah keunikan dari position pixel. Itu ketika saya scroll, nah, dia bakal ngikut. Ya. Walaupun misalkan yang topnya saya ganti bottom, yang left-nya saya kasih right. Seperti ini. Refresh ketika saya scroll. Nah, dia bakal stay di bawah browser. Dia bakal ngikut ketika browsernya kita scroll. Oke. Dan si position fixed ini biasanya dipakai untuk navbar atau navigasi. Ya, cara bikinnya gampang. Kalian tinggal kasih topnya 0, right-nya 0, terus left-nya 0. Seperti ini. Bisa kasih height juga. Height kebetulan di sini sudah ada ya. Height, jadi gak usah. Hapus saja seperti ini. Ketika saya refresh, ups, di sini kebetulan sudah ada width ya si 2-nya. Jadi mungkin si 2 ini saya hapus supaya nanti si width ini enggak mempengaruhi si kotak 2-nya. Ya, seperti ini. Terus height-nya di sini saya kasih 100 pixel. Kenapa di sini dikasih? Karena tadi si selektor 2-nya sudah kita hilangkan. Ya. Refresh. Nah, sekarang dia penuh seukuran layar. Ya, kenapa? Karena di sini kita kasih right-nya 0, left-nya 0. Ya. Left 0 itu kan sebelah sini. Ya, di paling pojok kiri, dan right 0 itu di paling kanan. Jadi dia ketarik ya. Jadi dari kiri yaitu dikasih left 0, terus dia dikasih right 0 juga, jadi dia ketarik dari kiri ke kanan seperti itu. Nah, dan ini bakal terus ngikutin tuh. Ya. Jadi ini cocok digunakan buat kalian buat top bar atau navigasi biasanya. Oke, lanjut ke value selanjutnya yaitu value sticky. Ya, pembelajaran kali ini mungkin kayaknya bakal cepet karena ini cukup mudah dipahami ketika kalian sudah mengerti tentang 3 value ini. Ya. Saya Ctrl Z dulu untuk undo supaya nanti si 2-nya muncul lagi di sini. Yang height-nya saya hapus, top left right left-nya. Top left right-nya saya hapus juga. Position-nya di sini saya ganti sticky. Ya, seperti ini. Terus kalau misalkan saya ke browser, refresh, sip. Dan ini tidak ada yang berubah. Kotak-kotak ini sama seperti kita nggak ngasih position apapun. Ya, kalau misalkan saya scroll pun, dia bakal tetap aja di situ. Nggak ada berimpact apapun. Nah, ini karena si position sticky ini nggak bisa cuman dikasih position sticky aja. Kita harus kasih tahu dulu dia stick kemana. Dia nempel kemana? Contohnya di sini saya coba dia nempelnya di atas. Jadi saya bakal kasih position sticky yaitu nempel di atas. Oke, tinggal kasih top 0 supaya dia nempelnya di atas. Jadi ketika saya refresh, oke. Terus ketika saya scroll, nah dia bakal ngikut tuh. Ya kan? Dia bakal ngikut. Ini perilakunya sama kayak Pix ya. Tapi kalau misalkan saya terus scroll ke bawah, nah dia bakal berhenti tuh. Saya scroll, dia ngikut tuh ya. Saya scroll terus, dia bakal berhenti di kotak kontainernya. Nah ini kenapa? Nah ini ada perbedaan sifat juga sama si fixed tadi. Kalau misalkan si fixed tadi, si position fix ya, itu tidak bisa kita atur titik tumpunya atau titik relatifnya. Karena si position fix itu
bakal kekeh nyesuaiin titik tumpunya itu di browsernya, di elemen bodinya. Jadi kalau misalkan kita aturnya position fix, itu dia bakal ngikut. Kalau misalkan kita scroll ke bawah, dia bakal ngikut terus. Ya. Beda hal sama yang namanya position sticky ini. Dia bakal ngikut, tapi dia bakal berhenti sesuai batas dari elemen parentnya. Yang kebetulan elemen parentnya di sini itu adalah container ya, dengan position relatif. Oke. Jadi dia bakal stop di sini. Ini kenapa ada jarak ya, kalau misalkan kalian bingung, ini karena kita kasih padding aja di sininya. 20 pixel tuh. Oke. Jadi sifat dari position sticky sama position fix ini itu hampir sama. Cuman yang membedakannya, kalau misalkan si position fix itu bakal ngikut terus. Coba deh saya kasih fix di sini. Ups, malah foxed. Salah. Fix di sini ya. Ketika saya refresh, nah dia bakal ngikut terus sampai bawah. Ya, sampai ujung browser. Tapi kalau misalkan dengan sticky, oke, dia bakal sama-sama ngikut, cuman dia bakal berhenti sesuai besar dan tinggi dari elemen parentnya. Dan untuk si position sticky ini, parentnya itu nggak harus position non-static. Ya, jadi kalau misalkan position relatif ini saya hapus, terus saya save, lihat udah ke save ya. Ketika saya refresh, scroll ke bawah, nah dia masih ngikut, ya tuh. Lihat, dia masih ngikut, dan dia bakal tetap berhenti sesuai besar konten dari elemen parentnya, yaitu kontainernya ini. Ya, padahal saya nggak kasih position relatif di sini. Atau mungkin di sini saya bakal coba bottom ya. Gimana kalau misalkan bottom? Jadi ketika saya refresh, dia bakal seperti ini. Dia udah nggak nempel lagi, ya. Ini kenapa? Karena kita sudah set nempelnya itu di bawah, bukan di atas. Ya. Jadi sekarang dia harusnya nempelnya di bawah sini nih. Kita coba dulu deh pakai margin top di kontainernya. Margin top misalkan yang gede aja gak apa-apa, 1500 pixel. Refresh. Nah, seperti ini. Nah, lihat ketika saya scroll ke atas, nah, dia bakal nempel di bawah. Tuh, karena kita kasih bottomnya 0 ya. Nah, jadi dia bakal stick atau nempel di bawah. Nah, jadi untuk position fix dan sticky ini, singkat aja pemahamannya ya. Karena saya rasa untuk position fix sama sticky ini cukup mudah untuk dipahami. Apalagi kalau misalkan kalian awalnya sudah paham mengenai relatif dan juga absolut ini. Nah, jadi semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Semoga ilmunya bermanfaat juga buat kalian. Dan tenang, masih bakal ada seri-seri untuk CSS layouting. Walaupun sebenarnya ini kayaknya seri CSS layouting kita hampir selesai ya. Tapi untuk video selanjutnya atau untuk pembelajaran selanjutnya, kita bakal masih di seri CSS layouting. Jadi ditunggu aja pembelajaran selanjutnya di channel Alopet Programming tentunya. Oke? See ya!